Teman-teman, saya jelaskan untuk normalisasi skincare LBC ya. Ini salah satu contoh studi kasus kita. Di layar bisa teman-teman lihat nota ini tanggal 16 Agustus 2014, di mana ada beautician yang bernama Yuwin Polawanti dan customer service dengan nama Asih. Di sini kode membernya umum, dan di dalam nota ini ada dua hal, yaitu nota apotek dan nota klinik. Artinya nota apotek dan nota klinik terpisah, digabungkan dalam satu faktur. Di sini teman-teman bisa lihat totalnya 595.000 dibayar secara tunai tanpa potongan diskon. Jadi di sini di dalam contoh kasus LBC ini ada 3 kemungkinan, yaitu diskon apotek, diskon klinik, dan diskon faktur. Untuk membaca nota, adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Jadi nota ini akan sangat penting untuk kita membreakdown data yang ada dalam nota untuk dibuat menjadi data awal untuk unnormalized form atau singkatannya UNF. Bahasa Indonesianya data belum normal. Saya ulang ya teman-teman. Unnormalized form atau UNF atau data belum normal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk fakturnya, setiap item di apotek ataupun di dalam klinik itu belum memiliki kode. Jadi barang yang ada, barangnya dipisah antara barang apotek dan barang klinik. Kita membaca seperti itu. Beda ya dengan contoh kalau yang kemarin Setiawan Spuring. Setiawan Spuring itu gudangnya satu. Semuanya data barangnya satu untuk Setiawan Spuring. Sedangkan untuk LBC Skincare ini gudangnya dipisah, ada di apotek dan klinik. Dan selanjutnya untuk karyawan, di sini ada BC, beautician, ada juga customer service, ada juga di bagian bawah yaitu diterima atau penerima nota. Dan siapa yang menyetujui. Ini adalah salah satu bagian dari validasi. Jadi kalau kita tahu namanya sebuah bisnis memiliki proses bisnis, itu ada validasi dari masing-masing user, setiap layernya. Mungkin kalau teman-teman ambil contohnya di bagian perbankan, maka orang yang bisa ambil, misalnya kredit nih ya, orang yang surveyor, yang survei data, survei terkait orang yang mau ambil kredit, dengan yang ACC uang kreditnya, kemudian yang mentransfer dan lain sebagainya, itu PIC-nya berbeda-beda. Nah, kalau di dalam klinik LBC, ternyata ada beautician, berarti orang yang merawat konsumen, dia facial, masih masker, dan masih yang lain sebagainya ya. Sedangkan untuk customer service, mungkin di sini saya lihatnya lebih ke dia seperti kasir ya. Jadi dia sekaligus kasir, kemudian ada juga yang bagian diterima dan disetujui. Artinya siapa yang menerima pembayaran, kemudian siapa yang mengesahkan. Begitu. Itu ya teman-teman. Di sini. Oke, saya lihat ada 2 pertanyaan ya. Di samping CS, ASI. Nah, jadi yang di samping CS ini, kalau kita bisa pelajari ya, artinya ini adalah kode. Ini nantinya yang akan menjadi kode karyawan. Jadi dia menyimpannya, mungkin saya ngeliat ya, bahwa di sini belum normal 3NF. Kenapa? Karena dia menyimpannya masih ke kanan ke kiri ya ini ya. Termasuk kode ini muncul di AC, sedangkan di yang beautician nggak muncul. Seakan-akan customer service-nya
karyawan tetap dan beautician-nya karyawan kontrak gitu ya. Jadi nggak punya nomor. Jadi nanti saat kita melakukan normalisasi itu style masing-masing orang. Nah, nanti hasil akhirnya, hasil 3NF-nya itu bisa dibilang mirip. Untuk proses menuju 3NF-nya, masing-masing orang berbeda itu boleh, karena itu masih proses. Cuman harusnya nanti Yuwin Polawanti ini sebagai beautician itu nantinya harus punya kode karyawan. Begitu. Ini Mas Cueto Politiko. Lanjut untuk tentang menjelaskan kwitansi, bagaimana penjelasan yang baik menurut Bu Ardin. Jadi tadi ya saya sudah membantu untuk menjelaskan atau memahami bagaimana kwitansi yang baik. Nah, nanti ini saya record, teman-teman. Nanti insya Allah saya up di YouTube saya. Jadi teman-teman bisa ulang jika belum paham. Jadi ya, ada beberapa hal ya. Seperti tadi kita melihat ada tanggal nih. Tanggalnya dia menggunakan waktu. Jadi nanti teman-teman akan mempelajari dalam database bahwa menyimpan tanggal dalam format date begitu ya. Itu ada yang tanggal saja, tanggal bulan dan tahun saja, ada yang tahun saja, ada yang tanggal beserta waktu. Nah, di sini ini menyimpannya tanggal beserta waktu. Nanti formatnya akan berbeda-beda. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke membuat database, itu memilih formatnya juga bisa sangat menentukan. Nah, di sini untuk penjelasan tadi, kalau masih belum paham bisa di playback nanti di YouTube. Saya lanjut ya, teman-teman. Untuk unnormalize, data yang ada ini keseluruhan teman-teman pindahkan ke template unnormalize. Sebetulnya template ini sifatnya hanya membantu. Karena di dalam Microsoft Excel itu kan sudah ada kolom yang begitu banyak dan record atau baris yang juga cukup banyak. Kita hanya memindahkan, artinya kita hanya fokus kepada isinya. Termasuk pewarnaan itu hanya membantu kita sebagai manusia, karena manusia itu fokusnya pada visual. Maka pemberian warna itu membantu kita untuk memutuskan mana yang entitasnya sama, mana yang entitasnya berbeda. Nah, dari sini kita lihat yang paling atas, maka ini kita pindahkan ke unnormalize menjadi masing-masing atribut. Ada atribut BC, tanggal, CS, disk. Termasuk ini saya tambahkan atribut BK ya. Saya anggap ini nama customer-nya gitu loh. Kenapa kok ditutup itu mungkin karena private ya, tidak mau diketahui oleh publik karena ini kan di internet kan datanya. Jadi dia tutup, maka saya tambahkan BK ini untuk nama member. Nah, ini punya saya. Jadi yang pertama BK, BC, tanggal, CS dan disk. Nah, ini saya juga agak heran ya. Kenapa dia pakai atributnya disk atau diskon, sedangkan di sini mewakili nama umum. Kalau umum ini, berdasarkan contoh saya di Setiawan Spuring, itu kan sebetulnya jenis member. Ada umum, ada member atau anggota, atau mungkin kantor. Biasanya kalau kayak Setiawan Spuring ini kan, dia bekerja sama dengan DLLAJR, polisi lalu lintas. Jadi ada kantor gitu ya. Tapi kalau skincare, bolehlah saya anggap kantor misalnya dari Bank Mandiri ya, atau bank syariah. Perbankan kan biasanya memberikan salah satu fasilitas untuk karyawannya, salah satunya untuk perawatan. Nah, anggap saja seperti itu. Nah, harusnya ini atributnya bukan disk, tapi jenis member atau jenis pelanggan begitu ya. Tapi sementara kita tulis sama. Jadi di sini saya melihatnya bahwa masing-masing atribut itu akan terpisah menjadi entitas yang berbeda. Maka saya beri warna yang berbeda. Di sini Lani mewakili member. Artinya nantinya dia akan menjadi tabel karyawan. Sedangkan untuk B, C, dan CS itu nantinya akan ke karyawan. Maka saya beri warna yang sama.
Sedangkan untuk hijau itu nantinya ke tabel faktur, sedangkan biru ini ke biru muda ya, jenis member atau jenis pelanggan. 4 ini nantinya akan kita dekomposisi atau kita pecah di satu NF. Tapi minimal di unnormalized form, teman-teman beri warna dulu. Jadi teman-teman sudah imajinasi, kasih warna dulu. Kemarin ada yang nanya, Bu, warnanya kalau apa harus sama template? Tidak ya teman-teman ya. Jadi warna itu hanya membantu kita sebagai human untuk make a simple visualization ya. Jadi visualisasi ini akan memudahkan kita untuk memutuskan. Oke, lanjut. Nah, ada yang berbeda nih di nota LBC ini ya. Kalau di nota Setiawan Spuri, barang yang ada itu dalam satu kesatuan. Nah, kemarin ada yang japri saya nih via WA. Bu, itu kalau apotek sama klinik beda, terus kita ngerjainnya gimana? Makanya saya langsung bilang, silahkan coba dulu style normalisasinya. Karena normalisasi itu pakainya feeling ya. Feeling yang dibungkus oleh teori data sistem atau teori normalisasi. Tapi cara menentukan, memutuskan itu tergantung masing-masing orang. Nah, kalau caranya sama, teorinya sama, biasanya cara yang diambil pun mirip. Walaupun kadang nih memutuskan untuk beberapa atribut ikut yang atas atau ikut yang bawah itu masing-masing bisa berbeda. Tapi biasanya akan kelihatan sama di 3NF atau normal third form. Jadi 1, 2 ini boleh beda. Nah, untuk apotek saya di sini karena ada 2 hal, saya menganggapnya ada 2 gudang, ada 2 manajemen yang berbeda. Yang satu manajemen apotek mungkin diketuai oleh orang farmasi, sedangkan nota klinik, gudang klinik ini diketuai dokter misalnya. Tapi saya nggak lihat ya, tadi dietitian lihatnya PC. Nah, maka saya jadikan satu kesatuan besar. Maaf, normalize. Nah, untuk apotek, saya tulis semuanya belakangnya apotek. Item underscore apotek. Satuan underscore apotek. Nah, teman-teman di sini yang harus teman-teman pahami, untuk anormalize tadi ya, itu jangan sampai ada data yang terlewat tidak dituliskan di template anormalize. Jadi walaupun data barangnya itu berulang, misalnya nih di data nota itu ada sama-sama masker. Nah, di sini saya untungnya maskernya beda ya. Misalnya apotek ini pakainya masker mata, yang klinik masker A. Misal ada sama-sama masker mata, jangan teman-teman menganggap bahwa oh ini sama, nggak usah tak tulis. Nggak kayak gitu. Kalau kita mau fokus unnormalized form, sedetil mungkin setiap hal yang ada di nota itu teman-teman pindahkan ke unnormalized form. Tujuan kita itu untuk seteliti mungkin, walaupun nanti saat dekomposisi tabel kita bisa hilangi, tapi saat unnormalized form jangan sampai kita menganggap sepele, ada yang sama, nggak usah kita tulis, nggak kayak gitu. Jadi fokus dan teliti, harus pindahkan semua data itu ke unnormalized form. Nah, untuk pewarnaan tadi saya sampaikan ya, memberikan warna karena kita mau rubah ke entitas apa. Selain itu juga kita berikan hubungan yang memiliki hubungan yang sama, seperti tadi Yuwin, Polawanti, dan Asih. Itu sama-sama nama karyawan. Kita beri warna yang sama, walaupun atributnya berbeda. Oke, kita lanjut untuk unnormalize-nya. Di sini, item, satuan, jumlah, diskon, dan total, apotek dan klinik ini sama. Nah, akhirnya paling aman teman-teman beri tambahan item underscore apotek, satuan underscore apotek, dan seterusnya. Yang ini item underscore klinik, satuan underscore klinik, dan seterusnya. Jadi teman-teman punya 2 entitas besar yang sebetulnya langsung ditunjukkan oleh nota. Dari item sampai total ini masuk yang oranye ini, nantinya akan jadi tabel satu sendiri, dan yang ini juga satu tabel sendiri. Sedangkan untuk
Yang selanjutnya di nota sampai bawah kita ya. Ini ada sub atau subtotal, diskon faktur, grand total. Grand total ini berarti adalah pengurangan dari subtotal dikurangi diskon. Jadi mungkin LBC Skincare ini proses bisnisnya di momen tertentu ada pembagian kupon, misalnya kupon kupon obat di apotek. Nah, berarti ini masuknya di diskon apotek. Kupon perawatan kita sering tahu ya, misalnya di akhir tahun atau di akhir pertengahan bulan itu ada diskon facial. Nah, kalau diskon facial itu masuknya berarti lebih ke klinik. Atau misalnya diskon 5%. Nah, kalau diskon 5% itu berarti diskon faktur. Nah, teman-teman kalau nantinya jadi seorang developer ya, pelanggannya itu sudah punya nota, biasanya seperti apa? Mungkin masih nota yang dia print manual, pakai Word begitu ya. Itu akan lebih mudah teman-teman daripada user yang masih nggak tahu nih, nggak jelas mau buat sistem yang kayak gimana. Nah, kalau dia sudah punya bayangan notanya akan seperti apa, tantangan teman-teman itu adalah harus bisa tahu bagaimana proses bisnis yang dia jalankan. Jadi penting bagi sebuah pengembang dalam sistem, developer itu memahami konteks proses bisnis dari usernya. Karena kalau nggak paham, misalnya nih kita mau buat database-nya skincare, kita nggak tahu dalam skincare itu isinya apa aja, tadi ada facial, ada diskon apa, dan seterusnya. Maka saat kita membuatkan sistem pun, itu akan kurang sesuai, kurang tepat. Karena kita tidak mencoba untuk mengenal proses bisnis dari studi kasus atau user kita. Nah, di sini teman-teman saya paksa nih. Kemarin contohnya tentang bengkel ya, Setiawan Spuring. Kuisnya tentang skincare. Nah, harapannya teman-teman akan menjadi lebih aware bahwa kalau misalnya nih, iseng aja search di Google, ada nota. Coba telaah, coba pahami. Oh, ini kira-kira butuh data ini. Sebetulnya proses normalisasi itu mudah, tapi tergantung pada jam terbang teman-teman untuk melakukan itu. Membuat database itu, desain database itu mudah. Tergantung pada jam terbang teman-teman desain. Jadi kalau teman-teman hanya desain satu kali, terus mau sukses, mau bisa, itu nanti langsung diimplementasikan saat di Web Pro. Nah, nanti ada ya kuliah di semester berapa itu Web Programming 1 dan Web Programming 2. Teman-teman akan kesulitan, karena teman-teman nggak pernah atau kurang jam terbangnya untuk mengimplementasikan dari nota atau dari studi kasus yang ada ke database. Itu ya. Nah, ini nanti yang sub total, diskon, grand, tunai, kartu ini nantinya akan menjadi satu apa namanya, warna. Nah, di sini ada dua lagi yang saya tambahkan, yaitu diterima dan disetujui. Saya masih menggunakan data asli dari nota, terima dan disetujui. Walaupun nanti di akhir beberapa prosesnya saya rubah karena nggak nyaman aja ngelihat namanya itu di dalam database diterima dan disetujui. Itu dulu teman-teman untuk unnormalize. Oke, ini ada yang nanya di chat, Bu, BK, Lani dapat dari mana? Nah, jadi ceritanya nih, saya mencoba membaca data yang ada. Nih, kalau kita zoom ya, ini kayaknya kan huruf B dan K. Kemudian ada Lani, ini ya di atas BC, Yuwin Polawanti ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa saya mencoba feeling saya ya, logika saya, itu kalau ini kan data di internet. Nah, kalau datanya ditutup oleh jempol ini ya, maka kemungkinan dia sedang menyembunyikan sebuah data yang sifatnya privat. Kalau data sifatnya privat, prediksi saya adalah ini nama orangnya yang perawatan gitu. Nah, karena saya mencoba membaca, maka saya coba baca itu BK dan Lani. Nah, kalau teman-teman misal belum memasukkan, nggak masalah.
Tapi harusnya nanti 3NF kita sama ya. Oke, baru itu yang bertanya. Kita lanjut dari unnormalized, kita pindah ke normal 1. Normal 1 itu membacanya first normal form atau 1NF gitu ya. Bahasa Indonesianya normal pertama. Di video pembelajaran sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa first normal form ini yang pertama adalah tidak boleh ada data duplikasi, data yang duplikat. Jadi data unnormalized kalau kita pindahkan ke 1NF itu nggak boleh ada data yang duplikat. Kemudian yang kedua adalah dekomposisi tabel atau memecah. Jadi jangan bingung ya, kalau Bu Ardin bilang dekomposisi artinya adalah memecah. Kenapa teman-teman saya paksa untuk paham istilah? Karena kalau teman-teman nanti hanya menggunakan bahasa harian tanpa mengesampingkan istilah dalam perkuliahan, teman-teman akan kesulitan saat teman-teman nanti kerja dan teman-teman melakukan search. Nah, kalau di sini teman-teman dekomposisi itu pasti langsung masuk ke bagian database. Jadi itu membantu teman-teman nantinya kalau nanti familiar dengan istilah-istilah yang ada, kerja itu gampang lah, cincai lah. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu membuat primary key atau kunci utama. Penting teman-teman harus mulai paham istilah, tidak hanya istilah bahasa Indonesia ya, bahkan in English gitu ya. Dekomposisi itu masih ada nih kata serapannya, tapi primary key, maka teman-teman akan lebih mudah untuk mencari banyak materi terkait kunci daripada saya menuliskan kunci utama. Jadi tadi ya 3 hal. Yang pertama adalah tidak ada duplikasi. Kedua, dekomposisi tabel atau memecah. Dan yang ketiga adalah primary key. Nah, unnormalize saya, tadi seperti tadi ya, teman-teman masih ingat, yang hijau di mana, dan berubah menjadi ini. Jadi langsung kita pindahkan warnanya yang sama, habis itu kalau belum ada primary key, kasih dulu atribut tambahan. Jadi di sini saya langsung tambahkan nomor faktur. Kenapa? Jadi kalau kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ari ya, di 8 pertemuan sebelumnya, apa sih primary key itu? Jadi teman-teman harus tahu dulu teorinya. Ada berapa kunci ini dalam database. Yang pertama adalah primary key. Ada juga candidate key. Ada juga foreign key. Nah, di sini teman-teman silahkan baca lagi materi dari Pak Ari. Nah, yang utama terkait primary key, utamakan yang unik. Unik itu seperti apa? Yang tidak berulang, tidak duplikat, kemudian juga kemungkinan untuk increment itu mudah. Apa itu increment? Nah, jadi teman-teman harus familiar ya, kalau ternyata di dalam database itu bisa nambah sendiri tanpa kita input. Nah, itu yang namanya auto increment. Nah, untuk yang paling mudah auto increment ini berarti kan kita harus ada satu atribut khusus untuk disetting memang dia auto increment atau nambah sendiri. Nah, di sini saya tambahkan nomor faktur. Jadi nanti sistem yang akan menambahkan secara otomatis. Jadi kita nggak capek dan kita tidak perlu untuk nge-review ini sebenarnya udah dipakai apa belum. Ini yang berapa gitu ya. Karena yang penting kan dia unik. Jadi di sini saya menambahkan ada atribut sebagai primary key. Di bawah sudah saya jelaskan ya. Primary key tulis dengan bold dan underline. Ditulis paling kiri. Nomor faktur ini bold dan underline. Kemudian selain label faktur. Nah, selain itu teman-teman utamakan untuk ide teman-teman memecah atau mendekomposisi tabel itu, teman-teman kasih dulu nama tabelnya. Jadi idenya ditulis dulu, kalau enggak teman-teman lupa, ini tadi mau tak dekomposisi jadi apa ya. Ditulis dulu nama tabelnya, tabel faktur, idenya. Kemudian di sini, jadi ada tanggal, stok total, diskon, grand, tunai, kartu, kembali. Nah,
Yang bawahnya, tadi saya mencoba dari unormalize yang ada, tadi kan ada 4 job ya yang ada di nota, yaitu BC atau beautician, customer service, terus yang nerima nota dan yang menyetujui nota. Nah, di sini saya coba jadikan satu kesatuan, yaitu ada kode karyawan, kode tugas, dan nama karyawan. Kode karyawan ini baru, makanya Asih tadi ada yang nanya, Bu, 211 titik sekian 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 itu nomor apa? Itu yang saya jadikan cikal bakal nomor kode karyawan. Nah, di sini saya tambahkan juga yang menerima nota saya kasih inisial AAA dan yang menyetujui nota saya beri BBB. Nah, di sini saya pecah Lani, ada kode customer. Ini saya nggak tahu ya, makanya saya masih tulis BK, Lani. Kemudian jenis pelanggan, tadi saya juga masih mengikuti atribut di dalam nota, yaitu dis. Di sini ada umum. Kemudian 2 entitas besar ini, yaitu saya beri layanan apotek. Kenapa layanan? Ya, karena kalau kita ngomongin apotek, pasti nggak ada harga. Kalau kita ngomongin gudang apotek, kita nggak ngomongin total jumlah yang dibeli berapa pieces gitu. Jadi ini ide saya sendiri untuk memudahkan saya bahwa ini sebuah layanan. Kalau namanya layanan itu pasti hubungannya dengan penagihan. Berarti arahnya nanti ke faktur. Maka saya tambahkan di sini primary key kode layanan apotek. Kode underscore line underscore apotek. Dalam kondisi ini bold dan underline. Yang klinik pun sama. Sampai sini ada yang bertanya untuk satu normal. Bu, yang nota diterima bukan customer ya? Maksudnya customer tanda tangan ya? Oke, boleh. Itu persepsi ya. Jadi teman-teman yang melihat sebuah studi kasus, boleh. Kalau yang saya, kenapa saya pakainya yang penerima itu karyawan? Jadi untuk beberapa tempat bisnis apa ya, usaha servis ataupun usaha jual barang, itu saya melihat memang ada beberapa layer pelayanan begitu. Maka saya menuliskannya penerima itu adalah karyawan. Jadi yang apa ya? Sebetulnya itu lebih ke pemeriksaan bertingkat sih. Jadi siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan barang dan yang mengesahkan itu nanti dia yang tanda tangan itu yang bertanggung jawab. Misal teman-teman menganggap yang diterima itu adalah customer, maka itu sudah masuk ke bagian customer-nya. Teman-teman nggak perlu tambahkan itu untuk bagian karyawan. Nggak masalah, karena sebetulnya nanti di 3NF itu tidak terlalu merubah banyak. Oke, kita lanjut ke second normal form atau 2NF. Nah, di sini teori yang sudah saya sampaikan di video ya, bahwa yang pertama, syarat untuk 2NF itu harus sudah 1NF. Kalau harus sudah 1NF, artinya sudah tidak ada duplikat, sudah dipecah, dan sudah harus ada primary key. Yang kedua, tambahkan foreign key. Nah, kalau di sini tambahkan foreign key, artinya sudah terbentuk yang namanya relasi. Jadi masing-masing database sudah terhubung. Salah, masing-masing tabel sudah terhubung. Teman-teman paham ya saat saya bilang entitas ataupun tabel itu artinya sama. Saat saya bilang record ataupun baris itu juga artinya sama. Jadi jangan bingung. Tadi katanya entitas, kok tabel? Itu sama. Nah, syarat tadi ya yang second normal form ada harus sudah 1NF, memiliki foreign key atau dalam kondisi sudah berelasi, menghapus subset data. Menghapus subset data ini, jadi jika masih ada yang datanya itu setengah-setengah ya, ikut sana ikut sini, itu harus dihapus dengan cara bagaimana? Dipindah. Nah, nanti ini hubungannya dengan yang keempat, yaitu tidak ada partial dependency. Partial dependency itu adalah hubungan yang sebagian. Coba cek video sebelumnya yang di YouTube, saya menjelaskan bagaimana dependensi.
Nah, di sini dependensi yang coba jangan sampai langsung dependensi. Ini dulu. Oke, kita buat relasi dulu. Nah, di sini saya merelasikan di 1NF saya ada tabel faktur dan tabel customer. Saya buat relasinya dengan menghubungkan kode customer naik ya sebagai foreign key. Di bawah sudah dijelaskan bahwa foreign key ditulis dengan bold dan underline diberi tanda bintangnya 2. Nah, di foreign key ada di sini 2 foreign, Pak. Ini online, Pak. Di sini ada 2 bintang ya, teman-teman ya. Oke, saya beri warna abu-abu. Tujuannya tadi ya, pemberian warna itu hanya membantu teman-teman untuk mendapatkan visualisasi. Karena human easy to visualize. Nah, di sini ada 1 foreign key yang sudah saya tambahkan di belakang. Nah, sebelum saya bahas itu, di sini di one normal form-nya, tabel karyawan tadi ya, ini kalau kita lihat, ini parsial dependensi, dia bergantung sebagian. Nama bergantung ke kode karyawan, tapi juga bergantung ke kode tugas. Padahal kode tugas ini bukan primary key. Akhirnya kita pecah, kita lakukan dekomposisi tabel dengan ada tabel karyawan sendiri, ada tabel penugasan sendiri. Nah, di sini tabel karyawan kodenya kita menyesuaikan yang ada di nota ya, nota yang nama asih tadi ya. Kemudian untuk tabel penugasan, kode tugasnya saya buat baru. Apakah harus seperti ini, Bu? Tidak, bebas. Bahkan teman-teman buat hanya kode angka saja boleh, karena itu sangat mudah untuk auto increment. Di sini nah, tugasnya ada beautician, karena saya tadi penerima nota adalah karyawan, maka saya tuliskan. Jika teman-teman tidak menganggap penerimanya karyawan tapi konsumennya, maka tidak usah ditambahkan. Penyetuju nota atau nota disetujui oleh siapa, customer service. Nah, ini saya tambahkan nih, ada supervisor dan kepala cabang. Tujuannya apa? Jika sistem ini nanti dikembangkan untuk inventory atau gudang, maka tugas sebagai supervisor dan kepala cabangnya akan sangat sangat berfungsi, khususnya untuk validasi saat distributor data. Kemudian di sini saya buat tabel baru yang menghubungkan atau merelasikan tabel karyawan dan tabel penugasan, yaitu tabel tugas sebagai. Jadi kembali teman-teman, ini adalah ide kita atau improvisasi kita. Yang penting teman-teman tahu teori dasarnya dalam normalisasi, maka teman-teman boleh memiliki atau boleh berimprovisasi. Yang penting ada dasarnya. Nah, di sini nggak apa-apa ya, ada suara azan ya. Semoga nggak hilang suara saya. Nah, yang ini ada beautician, penerima nota, dan penyetuju nota ini foreign key ke tabel tugas sebagai. Kemudian untuk di first normal form tadi sudah ada tabel jenis pelanggan, masih sama, cuma saya tambahkan datanya aja. Kemungkinan ada member, ada kantor, ada mitra. Kemudian sama tabel customer. Jadi jika sudah ada di first normal form, kemudian saat kita mau naikkan ke second normal form, tidak ada masalah, tidak ada partial dependency, tidak perlu foreign key, langsung saja pindahkan teman-teman. Jadi santai, langsung pindah aja. Yang perlu kita rubah, ya rubah. Yang nggak perlu kita rubah, jangan dihilangkan. Langsung dimasukkan ke sini. Kemudian untuk tabel layanan apotek, nah ini saya pecah. Karena apa? Ada partial dependency. Jadi kalau di sini item apotek, nah jumlah apotek ini atau jumlah barang yang dibeli di apotek ini ternyata tidak bergantung sepenuhnya ke kode. Karena dia juga bergantung ke barang. Nah, ini partial dependency, maka di sini saya pindah atau saya pecah di komposisi.
Yang barangnya apotek, karena tadi kita punya asumsi, maksudnya saya punya asumsi di nota itu bahwa gudangnya apotek terpisah dengan gudangnya klinik. Karena mungkin ada beda penanggung jawab ya. Tadi kalau gudang apotek mungkin yang tanggung jawab apotekernya, orang farmasi. Nah, di sini maka muncul foreign key baru, item underscore apotek ini sama dengan kode barang apotek. Jadi teman-teman kalau membuat foreign key tidak harus nama atributnya sama. Karena nanti di indexingnya itu bisa beda-beda. Di sini saya menggunakan item underscore apotek karena saya masih menggunakan nama lama yang ada di nota, biar teman-teman nggak bingung. Misal ini mau diganti jadi kode barang apotek pun sama. Sama maknanya. Tadi ya, bebas kalau cara nulisnya. Yang penting nanti di 3NF-nya mirip. Oke, gitu. Kemudian yang bawah juga sama. Item underscore klinik. Ini dari kode barang klinik. 2NF. Apakah ada pertanyaan untuk 2NF? Kita jeda bentar ya. Kita lanjutkan. Untuk 2NF, seperti itu. Nah, lanjut ke 3NF. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses normalisasi. Bisa kita lihat, jadi untuk menghubungkannya, itu tabel faktur ini memiliki satu, ini biar tampilannya bisa satu ya. Saya buat seperti ini. Nah, ini nomor faktur sampai dengan kode jenis pelanggan tanda bintang ini satu kesatuan ya, agar mudah di tampilan Zoom saja. Jadi dia punya berapa foreign key? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keren ya. Satu tabel faktur punya 7 foreign key. Nah, atribut dia yang asli apa saja? Nomor faktur ini saya kasih warna hijau biar sama. Jadi atribut asli dari tabel faktur adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ya. 8 atribut. Untuk tabel karyawan, tabel penugasan dan tugas sebagai tidak ada lagi perubahan, tidak ada transitive dependency juga. Oh ya, saya lupa. Jadi kalau third normal form atau 3NF ini teman-teman itu syaratnya harus sudah 2NF dan tidak memiliki transitive dependency. Transitive dependency yang seperti apa? Cek di video sebelumnya. Jadi intinya dia ada 3 atribut nih, misal 3 atribut, di mana yang atribut yang saya tunjuk nih, ini adalah atribut sebagai primary key. 2 atribut yang di belakang ini, yang saya tunjuk ini bukan primary key atau atribut biasa ya. Tapi ternyata atribut ini saling bergantung. Jadi yang ini A, B, C gitu ya teman-teman. A primary key, C ke B, B ke A. Nah ini yang transitive dependency. Seperti apa penjelasan lebih lanjut, cek di video sebelumnya. Jadi enaknya pakai YouTube tuh teman-teman bisa looping atau bisa replay berkali-kali kalau belum paham. Nah ini di third normal form ini sampai dengan tabel tugas sebagai, jenis pelanggan, tidak ada masalah. Semua sudah 3NF dan there is no transitive dependency. Nah, untuk yang tabel layanan apotek ini juga sudah. Karena kalau kita lihat, masing-masing ini bergantung secara penuh ke kode layanan apotek dan bergantung secara penuh ke kode layanan klinik. Jadi, tidak ada yang dirubah. Ini sudah third normal form. Itu penjelasan untuk jawaban kuis minggu kemarin.
Boleh minta file Excel-nya, boleh, tapi nanti upload-nya mungkin siang ya, atau sore setelah kelas C. Belum, Bu. Ini belum apa nih, Mas Nur Alfian? Silahkan, Mas Nur Alfian, ketik lagi pertanyaannya apa nih maksudnya belum, Bu? Oke, itu ya penjelasan unnormalized form. Harapan saya teman-teman sudah paham. Saya akan menjelaskan yang berikutnya. Dan untuk minggu depan, kuisnya masih normalisasi. Cuma nanti teman-teman saya beri satu contoh. Sebentar. Mbak. Jadi nanti saya beri satu lagi nota skincare juga yang tujuannya agar teman-teman sudah paham ya proses bisnis skincare. Teman-teman coba normalisasikan. Nah, di situ nanti setelah normalisasikan teman-teman lakukan yang habis ini saya jelaskan. Bu, itu yang di tabel layanan apotek, jumlah diskon data itu bergantung ke kode apotek dan baru bergantung ke kode layanan apotek. Sebentar, Mas Cueto. Pertanyaan Mas Cueto, layanan apotek ini 3 NF ya? Ini Mas Firmansyah sepertinya agak lebay dan sukanya ini ya. Memuji orang tanpa alasan. Oke, Mas Cueto, fokus saya ke sini. Apa yang Mas Cueto tanyakan itu 2 NF atau 3 NF? Coba Mas Cueto. 3 NF. Oke. Yang 3 NF. Kode layanan apotek. Jadi di sini Mas Cueto ya, kode layanan apotek ini primary key, item underscore apotek ini foreign key. Nah, yang Mas tanyakan jumlah diskon total bergantung ke kode apotek. Maksudnya kode apotek itu yang mana? Saya nggak ada. Jadi jumlah underscore apotek, diskon underscore apotek, dan total underscore apotek itu bergantung secara penuh ke kode layanan apotek. Makanya primary key-nya kode layanan apotek. Sedangkan item underscore apotek itu dia foreign key. Jadi kalau indeks ya Mas, walaupun dia sebagai foreign key, itu juga bisa untuk bahasanya bukan bergantung menu, tapi gimana ya? Jadi gini, foreign key itu kan sudah indeks. Nah, kalau misalnya sebenarnya idealnya kita akan buat kandidat key, yaitu kode layanan dan item itu sama-sama kunci utama begitu. Tapi karena item underscore apotek tadi sudah merupakan foreign key dari tabel barang underscore apotek, maka ini sudah sama-sama indeks. Jadi boleh kalau yang namanya transitive dependency ataupun partial dependency itu masalah jika bergantung ke atribut biasa, bukan kunci. Kalau kunci boleh, mau dia primary key, mau dia foreign key, boleh. Jadi sudah bergantung penuh ke atribut kunci. Itu Mas Cueto Bolodiko. Untuk Mas Firmansyah, oke, terima kasih masukannya. Mungkin saya harus tag video baru ya, yang nggak ada backsound-nya. Jadi coba deh teman-teman tulis di chat, sebetulnya prefer Bu Ardin buat video pembelajarannya itu yang pakai backsound apa tanpa backsound? Karena sebetulnya gini, di tahun yang sebelumnya, Bu Ardin kan asli ini cuma suara aja. Ada yang bilang, Bu, ngantuk Bu, nggak ada backsound-nya. Saya tambahkanlah backsound. Nah, ternyata di sini bilang backsound-nya terlalu rapet. Gitu. Atau mungkin backsound yang genrenya genre apa ya? Calm gitu kali ya. Gimana? Masukannya ditunggu di chat. Oke, itu nanti akan saya share paling cepat jam 2:30.
Sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Oke, volumenya yang dikurangi. Saya sekitar 20%. Wah, ini kayaknya orang konten kreator juga ya. Japri-japri ya, Mas Firmansyah ya ini ya. Oke, oke. Makasih masukannya.